Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan bentuk pemenuhan tugas mata kuliah penyuluhan pertanian. Sebelum saya melanjutkan video, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syafirda Himada. NIM 200321100049. Saya kelas Agribisnis C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komunitas melati di Kecamatan Burneh. So, let's begin. Melati atau nama ilmiahnya Jasminum Sembeck merupakan jenis tanaman Floricultura yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Bunga melati di Indonesia dikenal sebagai bunga nasional dengan sebutan Puspa Bangsa karena bunganya yang berwarna putih bersih dan mempunyai aroma khas yang sangat harum sehingga menjadikan bunga melati sebagai komoditas spesial. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu penyuplai bibit melati di Indonesia. Kabupaten Bangkalan memiliki area lahan terluas dibandingkan kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Melati merupakan salah satu komoditas bernilai ekonomi tinggi. Kegunaannya tidak hanya sebagai tanaman hias pot dan taman, tetapi juga sebagai pengharum teh, bahan baku industri parfum, kosmetik, obat tradisional, bunga tabur pusara, penghias ruangan, dekorasi pelaminan, dan pelengkap dalam upacara adat. Kelestariannya dipertahankan oleh masyarakat dengan merangkainya menjadi sebuah produk berupa ronce melati. Banyak produsen ronce melati menimbulkan persaingan. Kecamatan Burneh merupakan sentra bunga melati yang ada di Kabupaten Bangkalan. Jumlah tanaman melati yang ada di Kecamatan Burneh sebanyak 2.016.780 pohon dengan total produksi sebesar 20.212.800 kg dan jumlah produktivitas sebesar 0,60 setiap pohonnya. Adapun sebutan untuk melati yang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan varietas melati lainnya. Melati tersebut dijuluki sebagai melati Rato Epu karena keharuman 4 kali lipat lebih harum daripada varietas melati lainnya. Tangkai yang lebih besar sehingga mudah dirangkai dan mahkota bunga yang lebih besar. Areal hamparan pertanaman melati Rato Epu terletak di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Ya, selanjutnya di sini ada slide permasalahan. Di sini saya akan memaparkan 3 permasalahan yang ada pada komunitas melati di Kecamatan Burneh. Untuk permasalahan yang pertama, yakni ada permasalahan dalam hal harga, di mana para petani masih belum bisa menentukan harga yang memang benar-benar ditentukan oleh petani melati itu sendiri. Namun pada harga melati ini masih tergantung dengan konsumen ataupun pengepul ataupun tengkulak. Jadi untuk petani melati sendiri masih belum menentukan harga tetap dari melati yang akan dipasarkan atau dijual. Selain itu, selain dari patokan harga para tengkulak ataupun pedagang pengepul, harga dari melati juga ditentukan berdasarkan jumlah banyaknya yang akan dibeli oleh konsumen. Jika jumlah melati yang dibeli semakin banyak, kemungkinan harga akan semakin murah dan sebaliknya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, di sini ada musim. Ketika musim kemarau, hasil panen melati menurun. Sedangkan ketika musim penghujan, produksi bunga melati semakin meningkat. Untuk permasalahan kedua ini sebenarnya ada kaitannya dengan permasalahan yang pertama. Ketika musim kemarau, karena produksi melati menurun, maka harga melati kemungkinan akan semakin mahal.
karena jumlah barang yang semakin menyusut. Sedangkan ketika musim penghujan di mana produksi bunga melati semakin meningkat, tentunya harga akan semakin murah. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada permasalahan dalam hal budidaya. Untuk budidaya sendiri di sini sulitnya mengendalikan hama dan masih minim pengetahuan terkait pengendalian hama. Di sini kita sudah mengetahui sebenarnya kepada para petani melati sebenarnya banyak yang petani lanjut usia, masih minim para petani milenial ataupun para petani muda yang melakukan budidaya melati. Oleh karena itu masih minim pengetahuan untuk pengendalian hama sendiri. Hama yang biasanya menyerang pada tanaman melati ini berupa ulat. Sebenarnya sudah dilakukan upaya untuk pengendalian hama tersebut, namun upaya dilakukan masih menggunakan tradisional, masih belum modern. Selanjutnya di sini ada kebijakan. Saya juga menyantumkan kebijakan untuk komoditas melati ada pada SK nomor 515 garis miring KPTS garis miring SR 120 garis miring 12 garis miring 2005 oleh Menteri Pertanian menyatakan varietas bunga melati yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Bangkalan diberi nama Ratu Epu. Jadi untuk melati unggulan yang ditanam atau hasil produksi di Kecamatan Burneh atau Kabupaten Bangkalan disebut dengan Ratu Epu, di mana biasanya ciri-cirinya melatinya ini tangkainya berwarna hijau tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua juga, hijaunya hijau segar dan bunganya masih menguncup, masih belum mekar. Kemudian selanjutnya di sini ada solusi dari permasalahan. Dari ketiga permasalahan yang saya sebutkan, saya juga mencoba untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Untuk permasalahan yang pertama di sini ada penguasaan IT, di mana menurut saya solusi yang saya berikan yang pertama ini memang perlu untuk komoditas melati ke depannya, karena para petani yang sudah lanjut usia ini minim pengetahuan akan ilmu baru dalam dunia pertanian. Oleh karena itu, peran para generasi muda sangat diperlukan dalam solusi yang pertama ini. Jadi, perlu peran generasi muda atau para petani milenial untuk mendampingi dan membimbing para petani yang sudah lanjut usia untuk penguasaan teknologi atau IT, sehingga nantinya akan bisa menerapkan teknologi dalam bidang pertanian. Untuk solusi yang kedua di sini yakni melakukan penyuluhan pertanian. Melakukan penyuluhan pertanian dengan metode turun lapang dan mengutamakan pada petani wanita. Mengapa demikian? Karena saya pikir untuk penyuluhan pertanian yang dilakukan secara turun lapang itu lebih efektif daripada penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan media online seperti video ataupun yang sebagainya. Karena dengan metode turun lapang, para petani bisa tahu dan bisa mengetahui bagaimana penerapannya secara langsung di lahan dan bisa melihat secara langsung. Serta mengapa mengutamakan para petani wanita? Karena para petani wanita dalam komunitas melati ini sangat berpotensi. Selanjutnya, untuk solusi yang ketiga, yakni meningkatkan peran petani wanita. Peran petani wanita cukup besar terhadap pendapatan yang diperoleh. Di sini para petani wanita sebenarnya memiliki peran cukup besar, namun masih sedikit para petani wanita yang ada. Mayoritas petani di sini hanya yang laki-laki saja. Para petani wanita di sini sebenarnya bisa untuk mengolah hasil produksi pertanian tersebut menjadi produk-produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai komoditas melati di Kecamatan Burneh. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman berkenan, silahkan teman-teman share video ini ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!